Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsyainahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Tanda kurung adalah catatan amal manusia. Pun bagi mereka yang mendustakan, ini levelnya jauh daripada tidak percaya, mendustakan bahwa itu tidak mungkin itu. Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan Allah. Telah dicatat di dalam kitab amal catatan mereka yang kelak mereka akan harus mempertanggungjawabkan pendustaan-pendustaan itu. Allah mengatakan di dalam surat An-Naba ini berita yang besar. Berita di mana Rasulullah menjabarkan bagaimana itu salah satu contoh neraka yang namanya Jahanam yang sudah kita uraikan di ayat-ayat sebelumnya. Bukti pendustaan itu memang harus ada, otentik. Tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya. Tidak mungkin Allah menghukum manusia langsung di dalam neraka tanpa ada bukti, tanpa ada keterangan apapun. Kenapa neraka itu harus menjadi hak mereka? Dan saking tahu benar bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa tidak mau dia mendapatkan siksa, tidak mau mendapatkan ajab, tidak mau mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan segala cara, tentunya nanti kelak dari perhisaban. Maka Allah memastikan, wahai manusia, ketika engkau lahir, aku sudah ciptakan malaikat yang selalu mendampingimu, yang selalu mengikutimu, yang selalu mencatat setiap perbuatanmu, ucapanmu, tingkah lakumu, perilakumu. Dan Allah menciptakan malaikat itu karena ketika Allah ingatkan kembali dengan kitab sijinnya, kitab keburukannya itu, dan dia mengingat kembali itu perbuatan-perbuatan itu, manusia itu nanti akan membuat strategi baru, akan membelok-belokkan lagi itu ingatan-ingatan itu. Oh, itu aku karena itu, aku karena itu, aku karena itu. Senantiasa itu selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain, menyalahkan, yang pada puncaknya adalah menyalahkan Allah. Padahal Allah sudah luar biasa baik, sudah luar biasa memberikan rahmatnya kepada dia. Allah pastikan, wahai engkau pendusta-pendusta ayat-ayat kami yang sudah diterangkan di ayat sebelumnya, engkau tidak bisa mengelak. Aku sudah mencatat setiap amal manusia dalam sebuah kitab yang kelak engkau akan terima. Apakah engkau akan mendapat kitab aliyin, kitab kebaikanmu, atau mendapat kitab sijin, kitab keburukanmu? Allah sudah catat. Di dalam hukum apapun itu ya, hukum normal, hukum positif, bahwa seorang jaksa, seorang pembela, seorang hakim itu dia bermain di situ senantiasa disertai bukti-bukti, baik bukti fisik baik maupun bukti non fisik. Seorang hakim akan dikatakan bahwa dia akan melanggar batas, dia akan melanggar norma, dia akan melanggar kemanusiaan ketika dia menghukum manusia tanpa bukti-bukti yang nyata, tanpa bukti-bukti yang sudah ada di depan mata. Meskipun pada kenyataannya dia membenci orang itu, dia membenci sangat orang itu karena dia dengan segala bentuk, apa sih istilahnya tuh kalau di dalam masyarakat itu sudah tercipta, tersimpul suatu pendapat bahwa orang itu bersalah, orang itu harus dihukum.
Tapi bukti-buktinya tidak memungkinkan hakim itu untuk menghukum. Tidak membuat hakim itu harus mengetuk palu hukuman yang setimpal. Karena berdasarkan bukti-bukti itu. Meskipun luar biasa dia, mau tidak mau harus mengikuti aturan main. Pun Allah pun begitu. Meskipun luar biasa nih, Allah geram sama orang ini. Namun bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang akhirnya terbuka di sana, orang itu ternyata tidak bersalah. Mau tidak mau harus mengampuni. Pun sebaliknya, meskipun di pandangan masyarakat orang itu adalah baik, benar, dan sangat dihormati, namun karena suatu kejahatan dia harus bermasalah dengan hukum, dan bukti-bukti sudah lengkap, bukti-bukti sudah valid. Mau tidak mau, meskipun hakim itu mengasihi orang itu, paham betul bagaimana bentuk pengadilan manusia itu yang Allah katakan bahwa keadilan engkau di bumi itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang sejati. Kelak ketika engkau mendengar kata-kata, wahai manusia, engkau dahulu bekerja keras untuk menemuiku, sekarang saatnya engkau menemuiku. Itulah bentuk keadilan nanti yang akan kita semua rasakan. Kita semua akan alami. Baik dia penyembah bulu babi sekalipun, penyembah tai kucing sekalipun, jika dia dijalimi oleh orang Islam, jika dia disakiti oleh orang Islam, jika dia dihinakan oleh orang Islam, niscaya Allah tidak pandang bulu. Yang salah tetap salah, yang benar akan tetap benar. Akan dicatat dalam kitab amal mereka. Jadi jangan sekali-sekali kegeeran, malah kita yang beragama Islam ini luar biasa sebenarnya. Tingkat kesulitan kita itu untuk benar-benar lolos dari lubang jarum keadilan Allah itu malah berkali-kali lipat. Karena kita percaya Al-Quran, kita percaya Rasulullah, kita percaya murid-muridnya Rasulullah, sahabat Rasulullah, kita percaya keluarganya. Kalau mereka kan tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan Al-Quran, jadi lepas. Kalau memang harus masuk neraka ya sudah, nggak ada lagi hujahnya, nggak ada lagi itu apa istilahnya, pembela-pembela di samping dia untuk mendapatkan ajabnya Allah. Kalau kita luar biasa. Dan sekali lagi kita sudah menemukan ayat-ayat di mana ketika orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin itu, orang-orang muslim itu mengaku merasa diri dekat dengan Allah. Aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, sambil diseret-seret oleh malaikat ajab jabaniyah. Begitu. Kita mempunyai apa tuh istilahnya ya, kalau di dalam ajaran semua agama begitulah, pada dasarnya akan mendapat kemudahan, istilah kasarnya seperti itu. Tidak bisa dipungkiri lah, bagaimanapun kita percaya Rasulullah, kita percaya Al-Quran, kita percaya Allah, kita percaya pada para malaikat. Namun karena kepercayaan itu, maka tanggung jawab kita itu jauh lebih besar, itu poinnya. Karena kita percaya. Tanggung jawab mereka mah kecil karena tidak percaya Al-Quran. Jadi kalau mereka berbuat jahat ya wajar. Dan kita percaya Al-Quran terus kita berbuat jahat, tanggung jawab kita jauh lebih besar, 2 kali lipat. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada ayat ini. Dan Allah mengatakan dengan pasti segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab amal kalian, yang Allah pastikan
Alhamdulillahirabbil alamin.